wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini bersama Ustazah Elif dan Pak Salman, kita mulai dengan berdoa dulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan lebih mudah kita pahami dan kita terima. Berdoa dimulai. Abatah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suaranya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ustazah mau ngetes sih anak-anak ini dalam kondisi yang semangat atau ngantuk ya? Coba tirukan Ustazah ya. Jika kau suka hati tepuk tangan 2 kali. Jika kau suka hati tepuk pipi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, tepuk pipi. Biar gak ngantuk pipinya ditepuk-tepuk. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pipi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, tepuk pipi. Hore! Oke, sudah tidak ngantuk? Oh, masih semangat dong. Oke. Anak-anak ingat ya, minggu ini anak-anak adalah minggu apa? Terakhir sebelum anak-anak PAS. Minggu depan awal Maret, anak-anak perlu ingat. Oke, minggu depan kita sudah melaksanakan PAS. Insya Allah sudah minggu depan anak-anak melaksanakan PAS. Materi kelas 6 untuk materi tematik dan juga materi-materi yang lainnya. Nah, hari ini adalah hari anak-anak materinya dihabiskan. Selanjutnya anak-anak akan fokus ke ujian, latihan-latihan soal. Maka anak-anak dari sekarang semangat, tetap semangat, oke? Minggu depan anak-anak insya Allah akan melaksanakan PAS. Maka dari itu kesungguhannya harus ditingkatkan kembali. Jangan kendor. Karena Ustazah gak ketemu teman-teman di sekolahan jadi kendor. Jangan begitu. Kita tetap semangat. Kita semangat, kita buktikan bahwa kita anak-anak yang hebat. Oke? Oke. Semangat ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dulu. Untuk modulnya sudah disiapkan? Oke, silakan disiapkan nak modulnya. Oke, jika sudah, tadi apakah sudah dipelajari terlebih dulu? Sambil menunggu jam waktu Zoom, anak-anak sudah dibuka dan sudah dipelajari? Oke, kita bahas bersama yuk. Hari ini kita akan belajar menuliskan cerita fiksi berdasarkan gambar berseri dan pengalaman pribadi. Minggu kemarin anak-anak sudah belajar, sudah mempelajari apa itu cerita fiksi dan menentukan cerita fiksi dari potongan gambar. Masih ingat cerita fiksi itu cerita yang apa nak? Cerita berdasarkan imajinasi. Cerita fiksi tidak benar-benar terjadi ya. Contohnya apa kemarin? Masih ingat? Dongeng. Terus? Cerpen. Oke. Nah, ini kita ingat-ingat kembali ya. Nah, dalam membuat cerita fiksi ada beberapa cara. Dalam membuat cerita fiksi dapat berbagai cara. Caranya yang pertama yang kemarin kita pelajari apa? Dari potongan gambar. Masih ingat caranya bagaimana langkah-langkah menentukan cerita fiksi dari potongan gambar? Yang pertama, coba dibaca Mas Didin. Halo Mas Didin.
Nah ini Ustazah suruh baca karena kenapa? Ustazah pengen tahu apakah anak-anak ada di tempat ataukah sedang melakukan hal yang lain. Oke, coba Mas Didin dibaca nak. Halo. Amatilah potongan gambar yang tersedia. Terus? Objek yang ada pada potongan gambar. Oke, terus? 2. Jika siap untuk gambar, misalnya tokoh, latar tempat, latar waktu, dan dua sarana dalam potongan gambar. Bagus. Dan jika potongan gambar tersebut data acak, susunlah potongan gambar tersebut agar kamu mudah menggabungkan objek tergambar. Yang terakhir, hubungkan semua unsur dalam potongan gambar Oke. Ini langkah-langkah menentukan cerita fiksi dalam berupa potongan gambar. Hari ini kita belajar menentukan cerita fiksi dari gambar berseri dan dari pengalaman pribadi anak-anak sendiri. Bagaimana Ustazah cara-caranya? Yuk kita pelajari selanjutnya. Oke. Gambar berseri adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Caranya bagaimana Ustazah? Hal yang harus diperhatikan ketika membuat cerita berdasarkan gambar berseri adalah hanya ada 2. Yang pertama, mengamati gambar tersebut dengan cermat. Dari potongan-potongan gambar, dari gambar-gambar berseri tersebut, kita amati. Kemudian menemukan gagasan pokok yang terdapat pada gambar tersebut. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, Ustazah punya gambar berseri. Coba anak-anak dari gambar berseri ini kita amati satu persatu gambarnya. Setiap gambar memiliki gagasan utama atau gagasan pokok. Jika ada 4 gambar berarti minimal memiliki 4 gagasan pokok. Gimana gagasan pokok tersebut bisa diperluas, dijabarkan minimal menjadi 1 paragraf. Oke, kira-kira dari gambar berseri ini urutannya yang mana ya nak? Urutannya yang mana? 1, 4, 3, 2. Oke. Ceritanya tentang apa sih? Kalau anak-anak kan tadi sudah menjawab tuh urutannya. Kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Coba satu anak sih, Ustazah nggak dengar banyak orang yang jawab. Nak, coba angkat tangan. Siapa yang berani menjawab? Tentang apa tadi? Tadi sudah dibantu teman-temannya untuk mengurutkan gambar berseri ini. Tentang apa gambarnya ya? Oke, Mas Wildan. Apa nak? Oke, apa nak? Kira-kira tentang apa? Melihat benda-benda di luar angkasa dengan menggunakan bantuan apa ini? Bantuan apa ini? Bantuan apa ini nak? Teleskop. Oke. Dia berencana dengan keluarganya berpergian untuk melihat benda-benda di luar angkasa dengan bantuan teleskop. Oke, selanjutnya. Oke. Kita tadi sudah belajar mengenai cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang kita membuat cerita fiksi sesuai pengalaman pribadi. Tentu anak-anak semuanya memiliki pengalaman dari dulu masih kecil hingga sekarang. Entah itu pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, membahagiakan atau dan sebagainya. Nah, itu pengalaman yang pernah anak-anak alami bisa dibuat cerita. Nah, cara membuatnya bagaimana Ustazah? Kita harus memperhatikan 5 langkah tersebut. Yang pertama, coba dibaca Mbak Zahira. Coba Mbak Zahira.
Berarti anak-anak itu, oke sebentar Mbak, oke makasih Mbak Zara, Mbak Zahira. Oke, yang pertama anak-anak menentukan pengalaman apa yang anak-anak akan ceritakan, entah itu pengalaman menyenangkan, menyedihkan, membahagiakan dan sebagainya. Terus yang kedua Mbak, Menentukan judul. Terus kita membuat peristiwa. setelah kita menentukan judul, menentukan pengalaman yang akan diceritakan, kita membuat poin-poin peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Misal cerita membahagiakan, apa yang menyebabkan cerita itu membahagiakan? Entah mendapat hadiah, mendapat nilai yang bagus, mendapat reward karena menang suatu lomba. Membuat poin-poin. Terus selanjutnya membuat kerangka cerita, dan terakhir menuliskan. Setelah membuat poin-poinnya, membuat kerangka cerita dari judul, isi, tokoh-tokohnya siapa, terus sifat-sifat tokohnya seperti apa. Kemarin kita belajar sifat-sifat tokoh, ada yang tokoh yang jahat, ada yang baik. Yang jahat kita sebut apa nak? Tokohnya masih ingat? Antagonis. Kalau tokoh yang memiliki watak yang baik disebut protagonis. Hebat, masih ingat. Oke, kita lihat contohnya berikut. Oke, membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dari Bagan. Anak bisa membuat bentuk Bagan seperti ini. Contohnya anak-anak akan menceritakan tentang apa? Di sini disebutkan pengalaman yang akan saya buat cerita adalah pengalaman menjenguk teman yang sedang sakit. Berarti dia membuat apa? Membuat cerita. Dia berfokus kepada pengalamannya yang akan menjenguk temannya yang sedang sakit. Saya akan membuat cerita yang mirip dengan pengalaman. Saya menentukan judul cerita dan tokoh-tokohnya. Jalan ceritanya saya susun dalam bentuk Bagan untuk memudahkan pengembangan ceritanya. Judulnya di sini menjenguk teman yang sakit. Tokohnya ada Benny, Dedi, dan Jonas. Anak-anak bisa membuat seperti ini nak. Nanti anak-anak bercerita, ingin menceritakan tentang apa. Lalu ditentukan judulnya dan tokoh-tokohnya. Di awal disebutkan latar belakang cerita ini. Ceritanya kan tentang menjenguk teman. Latar belakangnya apa? Karena sudah 2 hari Jonas tidak masuk sekolah karena sakit. 2 hari yang lalu Jonas terjatuh dari sepeda. Itu latar belakang ceritanya. Lalu Benny dan Dedi berencana menjenguk Jonas yang sedang sakit. Mereka bermaksud mengajak teman yang lain. Benny dan Dedi juga akan membawakan makanan kesukaan Jonas. Dan akhir ceritanya, Benny, Dedi, dan teman yang lain tiba di rumah Jonas dengan diantar bu guru. Jonas senang dijenguk teman-temannya. Itu adalah kira-kira ini alur maju, alur mundur, atau alur maju mundur? Jalan ceritanya masih ingat? Alur maju, alur mundur? Maju mundur? Atau maju atau mundur? Maju mundur, karena di sini disebutkan nak. Maju mundur ya, karena di sini disebutkan 2 hari yang lalu Jonas terjatuh dari sepeda. Dia menceritakan yang lalu. Jadi maju mundur. Ini majunya ditunjukkan dengan kata ini. Sudah 2 hari Jonas tidak masuk ke sekolah karena sakit. Maju. 2 hari yang lalu dia menceritakan cerita yang lalu. Berarti maju Oke, baik. Dari materi bahasa Indonesia ini apakah ada yang ditanyakan? Mudah dimengerti ya? Oke, membuat cerita fiksi dari gambar berseri dan pengalaman pribadi. Tentu anak-anak tidak asing dengan pengalaman sendiri. Mudah kan? Bisa membuat seperti ini ya? Nanti tugasnya anak-anak salah satunya adalah membuat cerita seperti ini. Ceritanya tidak boleh sama seperti ini ya. Cerita pengalaman pribadi anak-anak sendiri. Contohnya pengalaman yang akan saya ceritakan adalah pengalaman menang lomba olimpiade tingkat nasional. Seperti itu atau sebagainya. Atau pengalaman menjenguk kakek nenek yang ada di desa. Banyak sekali pengalaman yang anak-anak bisa ceritakan. Oke, baik. Kita lanjut pada materi IPA jika tidak ada pertanyaan.
Wow, kita berada di mana ya? Tahu kita ada di mana di sini? Wah, iya kita berada di sini, di bumi. Tapi di belahan bumi yang mana? Wah, begitu kecil sekali diri kita. Iya, begitu kecil sekali. Tidak pantas sekali kita menyombongkan diri karena kita lihat saja diri kita saja tidak kelihatan berada di mana. Tentunya berada di Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, tetapi begitu kecil sekali sehingga kita tidak akan terlihat. Maha besar Allah atas segala ciptaannya. Oke, nah, hari ini kita akan belajar mengenai bulan sebagai satelit alami bumi. Belum, Mbak? Oke, satelit alami apa sih, Nak, yang dimaksud dengan satelit alami? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, saya itu siapa? Coba sebutkan namanya. Saya Hudan Ustazah, saya Zahra Ustazah, contohnya seperti itu. Sebutkan nama, Mbak Zahra. Oke, apa, Nak? Satelit alami merupakan benda angkasa yang terbentuk secara alami dan bergerak mengelilingi planet. Oke, bagus. Bumi memiliki satu satelit bumi. Bagus, Mbak Zahra, terima kasih. Apa ya satelit bumi? Bulan. Bagus. Nah, kenapa kok bulan? Karena pada saat mengorbit matahari, bumi diiringi oleh bulan. Anak-anak ketika malam hari melihat bulan itu bercahaya atau tidak? Iya. Bercahaya. Nah, kira-kira bulan itu memang punya cahaya sendiri atau tidak punya cahaya sendiri? Punya cahaya sendiri. Ayo, ada dua pilihan, punya cahaya sendiri atau tidak punya cahaya. Tidak punya cahaya. Oke, siapa yang jawab tidak punya cahaya sendiri? Saya siapa? Coba sebutkan nama. Mas Wildan, Mas Irham, oke, Mas Andika, Mas Baraka. Nah, yang menjawab Mas Andika, Mbak Rafa, oke, menyebutkan kalau bulan itu tidak memiliki cahaya, tidak memiliki cahaya sendiri. Yang menyebutkan yang memiliki cahaya sendiri siapa? Mbak Zahra, terus Mas Abi, terus apa lagi? Oh, ternyata banyak yang benar. Yang tadi menyebutkan tidak memiliki cahaya sendiri banyak sekali. Yang menyebutkan memiliki cahaya sendiri cuma sedikit, cuma 3 orang. Berarti yang benar adalah yang menjawab banyak yang pertama tadi. Nah, bulan ini tidak memiliki cahaya, Nak. Nah, permukaan bulan memantulkan cahaya matahari sehingga bulan terlihat bersinar. Jadi bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri. Permukaannya memantulkan cahaya matahari sehingga bulan terlihat bersinar. Sebenarnya bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri. Oke, bisa difahami? Bisa diingat-ingat ya? Bahwa bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri. Namun permukaan bulan memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat bersinar. Oke, bisa dimengerti, Mbak Zara? Berarti hingga saat ini kita ketahui bahwa bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri. Cahayanya dari pantulan cahaya matahari. Oke. Belum. Mas Roza? Belum, Pak. Bulan berorbit pada orbit yang tetap akibat adanya gravitasi bumi terhadap bulan. Bulan juga berotasi. Kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Kira-kira yaitu berapa hari, Nak? 9,5 hari. Oke, betul, pinter, Mbak Ati sudah belajar sebelumnya. Oke. Nah, persamaan kala rotasi dan revolusi ini mengakibatkan permukaan bulan yang kita lihat di bumi selalu sama. Permukaan bulan yang kita lihat di bumi selalu sama. Nah, sehingga kita tidak bisa melihat apa? Kita tidak bisa melihat bagian belakang bulan dari bumi karena posisinya bulan itu selalu sama. Nah, kita tidak bisa melihat bagian belakang bulan dari bumi. Oke, selanjutnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, selanjutnya. Nah,
Klik mana? Klik lagi. Oke. Selanjutnya, pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Oke. Salah satu pengetahuan yang didapatkan dari perkembangan teknologi dalam bidang astronomi adalah apa? Terbentuknya sistem tata surya. Nah, sistem tata surya terbentuk dari apa? Kumpulan gas dan debu-debu yang apa? Secara berlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat adanya gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut berkumpul dan berbentuk bongkahan besar, yaitu matahari. Oke. Kumpulan gas dan debu ini sebagiannya membentuk planet. Nah, beberapa material yang bergabung dengan matahari dan planet membentuk bongkahan kecil dan melayang jauh dari matahari yang kita sebut sebagai komet. Oke, selanjutnya. Komet. Nah, anak-anak pernah lihat komet? Nah, planet bergerak mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips. Pakai S ya, bukan namanya Ustazah Elip ya, pakai S, elips. Oke. Planet bergerak mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips. Komet juga mengelilingi matahari. Namun, lintasan komet bergerak apa? Berbentuk sangat lonjong dan di antara lintasan planet luar. Komet berbeda dengan planet. Saat melintas di dekat matahari, ekor komet akan berpijar menjauhi matahari akibat apa, Nak? Akibat menjauhi matahari. Ekor komet berpijar menjauhi matahari akibat adanya apa? Ayo, adanya dorongan angin matahari. Sehingga komet kita sebut sebagai apa? Bintang berekor. Maka dari itu komet kita sebut sebagai bintang berekor. Sampai sini bisa dimengerti ya? Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, sebentar ya, Nak ya. Oke, berdasarkan letak garis edar suatu planet terhadap garis edar bumi, planet dikelompokkan menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior itu planet apa, Nak? Siapa yang tahu? Angkat tangan dan sebut namanya. Ustazah ini beri poin loh kalau bisa jawab. Nanti beberapa ada yang bisa jawab itu Ustazah kasih poin sudah. Ayo kalau planet inferior itu apa, Nak? Adalah planet apa? Ya, yang keras suaranya Ustazah tidak terdengar. Apa? Coba satu-satu, coba angkat tangan. Siapa? Sebutkan namanya. Planet inferior adalah planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar. Oke, bagus. Planet inferior yaitu planet yang garis edarnya terletak sebelum garis edar bumi seperti planet Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet dengan garis edar yang terletak setelah garis edar bumi seperti apa? Coba sebutkan bersama. Mars, terus Jupiter, terus Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, jadi planet inferior itu planet yang garis edarnya
terletak sebelum garis edar bumi. Sebelum garis edar bumi yaitu Merkurius, Venus, sedangkan planet superior yaitu planet yang garis edarnya setelah setelah bumi, yaitu yang tadi anak-anak sebutkan bersama-sama. Oke. Berikutnya. Nah, materi penyusun planet dan komet itu berbeda. Nah, kalau komet itu tersusun atas apa ya? Gas, Gas, terus es, terus debu, debu. Kalau planet tersusun atas material padat berupa apa saja ya? Berupa apa saja? Batuan dan bola gas yang memadat. gas, Nah, jadi anak-anak sekarang sudah tahu komet itu tersusun atas apa saja? Tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku. Sedangkan planet tersusun atas batuan dan bola gas yang memadat. Nah, namun bahan penyusun planet tergantung dari posisi planet itu sendiri. Contohnya planet yang posisinya dekat dengan matahari seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tersusun atas batuan dan logam. Nah, sedangkan planet yang posisinya jauh dari matahari seperti Jupiter dan Saturnus tersusun atas gas hidrogen dan helium. Nah, sedangkan Uranus dan Neptunus yang terletak paling jauh dari matahari tersusun dari apa? Tersusun dari gas es yang memadat. Komet dan planet itu materi penyusunnya berbeda. Planet juga dibagi materi penyusunnya berdasarkan apa? Posisi planet itu sendiri. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Halo? Bisa. Baik. Next. Oke. Penemuan bintang astronomi serta perbedaan planet dalam dan planet luar. Apa sih planet dalam dan planet luar? Sebelumnya kita cari tahu sendiri. Cabang ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya disebut apa? Astronomi. Astronomi. Bagus, good job Mas Baraka. Salah satu penemuan perintis di bidang astronomi adalah Teleskop. siapa? Penemuan teleskop yaitu siapa? Oleh Galileo Galilei. Galileo Galilei. Oke. Dengan adanya penemuan alat di bidang astronomi ini banyak manfaat yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan bersama apa saja ya? Teleskop. Iya. Dan ya dengan adanya alat di bidang astronomi ini banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Coba sebutkan bersama. Membantu meningkatkan ilmu pengetahuan, Oke, bagus. Membantu meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi dalam bentuk penemuan-penemuan baru. Selanjutnya nanti ketika anak-anak besar nanti pasti insya Allah siapa tahu anak-anak yang menemukan hal-hal yang baru. Oke? Amin. Selanjutnya apa lagi manfaatnya? Manusia dapat Teknologi aeronautika. bagus Mas Baraka. Manusia dapat mengetahui perbedaan waktu dan membuat sistem pengaturan waktu di masing-masing daerah dari pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi kita ketahui kan masing-masing daerah mempunyai waktu yang berbeda-beda. Indonesia aja ada 3 waktu, dibagi menjadi 3 waktu. Ada yang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, ya. Oke. Kalau planet dalam planet luar itu apa maksudnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, selanjutnya Pak. Loh. Oke, perbedaan planet dalam dan planet luar. Oke, berdasarkan garis edar planet terhadap apa? Sabuk asteroid. Planet dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, sabuk asteroid itu apa sih, Nak? Sabuk asteroid merupakan Oke, bagus. Dari tadi Mas Baraka, teman-teman yang lain mana suaranya?
sabuk asteroid merupakan lintasan asteroid yang mengelilingi matahari. Letaknya di antara planet Mars dan Jupiter. Kelompok kalau planet dalam diantaranya yaitu planet dengan garis edar di dalam satu asteroid atau sebelum planet Mars. Contohnya planet Mars, Venus, Merkurius, dan Bumi sebelum planet Mars yang berada di dalam satu asteroid. Sedangkan planet luar yaitu berada di luar satu asteroid. Ya, letaknya setelah Jupiter. Oke, setelah Mars, setelah Jupiter yaitu Jupiter. Terus apa lagi? Saturnus. Terus apa lagi? Uranus dan Neptunus. Nah, jadi sampai sini kita sudah mengetahui planet dalam dan planet luar berdasarkan letak sabuk asteroidnya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Halo? Semuanya masih hidup? Semuanya masih ada di tempat? Sampai sini ada ditanyakan? Tidak. Bisa dimengerti? Bisa. Jika bisa, setelah Zoom nanti anak-anak bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal yang ada di modul. Oke? Oke, jangan lupa dibaca kembali biar tambah ingat. Kita sudah belajar hari ini, nanti ditambah lagi, membaca lagi, tambah pinter, tambah ingat. Jika tidak ada yang ditanyakan, baik kita lanjutkan belajar Al-Islam dan KMT bersama Ustadz Salman. Oke, kita panggil dulu ya. Oke, anak-anak siapkan modulnya, nak. Oke, maaf, itu modulnya kemarin ada Al-Islam sama KMT-nya enggak? Ada? Ada tidak? Coba dilihat, yang sudah baca, yang sudah memperhatikan modulnya pasti tahu. Sudah ada di sana belum? Enggak ada. Baik, kita sekarang belajar sama Pak Salman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin yang ikut pesantren karakter siapa saja ya? Ikut semua? Aku. Banyak ya tidak ikut ya? Kalau tidak ikut hari ini mestinya tidak semangat ini mestinya. Aku ikutnya dulu. Iya. Kalau ikut kemarin itu paling semangatnya luar biasa, tambah semangat karena ada pemateri yang memberikan motivasi kepada anak-anak ya. Baik anak-anakku sekalian, Sasaman sebelumnya mohon maaf ya, modulnya kemarin pas waktu ngirim tidak bisa, jadi agak tidak masuk ke ustazah sehingga tidak bisa diprint ke anak. Nanti akan disusulkan kepada anak-anak ya. Nah, modul hari ini adalah Al-Islam dan Kemuhammadian. Al-Islamnya tentang haji dan umroh. Ya, tentang haji dan umroh. Sedangkan tentang Kemuhammadiannya adalah memahami tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Dr. Sirajuddin Samsudin ya, atau disingkat Din Samsudin kalau sering disebut. Baik anak-anakku sekalian, itu Mas Baraka mainan apa itu? Baraka, Mas Baraka, mainan apa itu? Lego. Itu Mas Baraka taiku. Legonya mana? Orangnya kok nggak ada? Ya, baik kita mulai ya. Tentang haji dan umroh. Haji dan umroh adalah merupakan haji itu merupakan rukun Islam yang ke-5 ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara rukun Islam, maka kalau kita masuk Islam, maka semestinya semuanya itu harus dijalankan orang yang masuk Islam itu ya. Mulai dari ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan zakat, harus melaksanakan puasa, dan harus melaksanakan haji.
kalau sudah melaksanakan 5 ini, maka bisa dikatakan bahwa anak-anak itu Islamnya sudah kafah atau sudah sempurna. Makanya mestinya orang yang sudah melaksanakan haji itu mestinya pribadinya, perilakunya, tutur katanya, ya, semua apa yang dilakukan dalam kehidupannya itu sudah mencerminkan orang Islam yang sempurna. Ya, bukan kemudian kalau sudah berhaji terus kemudian jadi sombong-sombongan, aku wis haji, tidak boleh. Ya, karena haji itu bukan gelar. Kalau sudah pernah haji tidak perlu harus ditulis haji begitu, karena haji itu bukan gelar. Tapi gelar untuk menunjukkan bahwa kita itu semakin bertakwa kepada Allah, ya. Makanya indikatornya orang yang melaksanakan haji rukun Islam yang terakhir itu, maka orang itu seyogyanya menjadi Islam yang sempurna atau menjadi orang muslim yang paripurna, sempurna, sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau sudah berhaji, sodakonya isi medit, ya, nggak mau beramal, nggak mau berbagi, ketemu tetangganya manyun, ya, manyun mecucuai. Mestinya kita lebih murah senyum, lebih suka berbagi kepada sesama. Karena menurut Rasulullah di dalam hadis yang lain disebutkan orang yang sudah pernah berhaji itu dikatakan hajinya mabrur, ya. Karena mabrur itu dijamin oleh Allah masuk surganya Allah, terlihat dari indikatornya. Sebelum haji amalannya sedikit misalnya, tapi sesudah haji amalannya meningkat luar biasa. Ya, mulai sedekahnya, infaknya, zakatnya, ibadahnya semakin bertambah, maka indikator bahwa orang itu adalah hajinya haji yang mabrur. Ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian haji. Haji adalah apa haji? Ya, haji adalah berkunjung ke Masjidil Haram atau berkunjung kepada rumahnya Allah dengan sengaja. Jadi seperti berwisata, tetapi wisata religi, ya. Sengaja berkunjung ke rumahnya Allah yaitu Baitullah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadi kita ke arah haji itu sepertinya adalah berziarah atau berkunjung, bersilaturahim, napaktilah sejarahnya Nabi Muhammad, Nabi yang pertama dulu sampai Nabi Muhammad. Karena di kota Arab itu atau Masjidil Haram itu atau di sekitar situ menunjukkan bahwa sejarah umat Islam, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semuanya tercatat di situ, ya. Maka haji ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kesempurnaan ajaran agama Islam, ya. Karena disitulah akan terlihat misalnya yang namanya Masjidil Haram itu adalah rumah pertama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, ya. Yang dulu menurut beberapa riwayat Masjidil Haram itu merupakan tempat di mana Nabi Adam diturunkan. Ya, Nabi Adam diturunkan di situ. Jadi Nabi Adam masuk surga karena digoda oleh itik-itiknya setan dan iblis itu, sehingga oleh Allah untuk diturunkan ke dunia. Diturunkan ke dunia dipisah dengan Nabi Adam, ya, tapi nanti dipertemukan kembali. Nabi Adam ditemukan di daerah situ yang namanya Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu adalah tempat di mana Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa bertemu. Ya. Ustadz zaman singkat supaya tidak terlalu banyak, maka itulah yang disebut dengan haji. Haji itu sengaja berkunjung ke Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala atau untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang haji itu sejatinya adalah berziarah atau bisa dikatakan sebagai berwisata religi. Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mempelajari selanjutnya yaitu tentang perintah Allah untuk melaksanakan haji, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melaksanakan haji itu pada surat Ali Imran ayat 97. Nanti anak-anak silahkan dibuka Al-Qur'annya
surah Ali Imran ayat 97 yang Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Nah, kita masuk kepada syarat haji. Syarat haji yang pertama adalah Islam. Jadi orang non muslim tidak, ya. Jadi memang haji ya orang Islam. Yang kedua berakal. Orang tidak berakal atau orang gangguan jiwa itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga balik. Nah, Ustaz, kalau belum balik bagaimana? Ya tidak apa-apa, tetapi tidak mendapatkan yang namanya kesempurnaan, ya. Karena sejatinya yang berhaji itu ya yang sudah balik. Karena sudah balik itu menurut Islam disebut, dalam ilmu fikih itu disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah bisa dibebani hukum. Dan ini Ustaz Somad berkali-kali menyampaikan kepada anak-anak. Anak-anak ini sudah balik disebut sebagai mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah bisa dibebani hukum. Kalau tidak, dimaksud bebani hukum apa Ustaz? Orang yang tidak dibebani hukum itu, kalau kamu tidak melaksanakan kewajiban, maka sudah dihukumi dosa. Ya. Ya, begitu. Kalau dulu anak-anak belum balik, tidak dibebani dosa. Dosanya itu masuk kepada catatan orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah berusaha mendidik anaknya, tapi anaknya tidak mau sholat, orang tuanya juga akan mendapatkan beban dosa untuk anaknya. Tapi ketika anak-anak sudah balik, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak, ya, tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Karena Rasulullah itu, Muhammad itu menghapus sistem perbudakan. Kita ini orang merdeka, orang yang tidak budak, karena budak sudah dihapus oleh Islam. Jadi Islam itu agama yang menghapus sistem perbudakan. Anak-anak tahu, budak itu adalah orang yang tidak perlu digaji. Mau kamu tendang, kalau zamannya Arab jahiliyah dulu begitu, tidak digaji, dikasih makan syukur. Mau ditendang, mau diapain, ya itulah budak pada zaman itu. Yang selanjutnya adalah mampu. Mampu ini ada dua kategori, ya. Mampu secara fisik kita ini, karena berhaji itu berat. Kalau di zamannya orang-orang dulu, orang-orang Indonesia melaksanakan haji itu bisa bertahun-tahun. Kalau anak-anak melihat film Sang Pencerah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu akan terlihat bahwa hajinya itu bertahun-tahun. Kenapa kok bertahun-tahun? Ya lama, karena naik kapal laut. Bisa berhari-hari di laut itu. Nah, biasanya orang-orang dulu itu kalau melaksanakan ibadah haji, dia sekalian belajar di sana. Maka biasanya hajinya 5 tahun. Sekalian apa? Sekalian belajar agama di sana, melaksanakan ibadah haji. Karena kalau perjalanannya panjang, lama, maka diniati juga untuk belajar ilmu agama dari tokoh-tokoh terkemuka di seluruh dunia, memang berkumpul di Arab Saudi sana. Kita dapat belajar agama juga di sana. Itu dulu. Sekarang sudah ada perkembangan zaman. Kalau zamannya Nabi naik onta, ya. Kalau zaman mbah-mbah kita dulu naik kapal, ya. Kapal laut. Tapi sekarang naik pesawat. Naik pesawat itu perjalanannya 11 jam. Coba bayangkan anak naik pesawat dari Indonesia ke sana itu perjalanannya 11 jam. 11 jam duduk aja di pesawat. Ya kan? Sedangkan kamu saja, anak-anak mudah-mudahan nanti kalau sudah menjadi anak sukses, naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta misalnya, itu perjalanan hanya 1 jam. Perjalanan hanya 1 jam saja itu terasanya luar biasa, capek. Apalagi 11 jam. Telinga itu seperti kopoan begitu, ya, apalagi begitu. Karena apa? Suara mesin itu begitu luar biasa. Semakin tinggi udaranya juga, tekanan udaranya semakin luar biasa, sehingga telinga itu seperti kayak bengung begitu, ya. Itu perjalanannya meskipun cepat sekitar 11 jam tetapi karena menggunakan pesawat itu juga ada efeknya yang derunya itu luar biasa, sehingga memberikan efek kepada telinga kita. Mampu yang kedua tadi fisik, ya, karena fisiknya luar biasa. Karena nanti anak-anak akan melihat mengelilingi Ka'bah itu sebanyak 7 kali misalnya. Lari-lari dari Bukit Sofa dan Marwah itu luar biasa. Belum lagi nanti berikhram. Berikhram enggak boleh jaketan, ya. Berikhram itu pakai 2 kain lembar itu, ya. Ya enggak pakai katok, ya enggak pakai cawet, ya enggak pakai sempak begitu, enggak pakai, enggak boleh. Hanya 2 kain, coba bayangkan. Orang presiden, menteri, raja, semua ya pakai baju ikhramnya ya 2 helai kain yang tidak boleh berjahit itu. Jadi sama Arab Saudi, meskipun kamu orang kaya, kalau ketika di sana melaksanakan haji pakai baju ikhram, maka tetap
tetap pakai bajunya 2 lembar itu. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Itu kalau fisiknya tidak kuat mesti seloro. Maka niatnya harus ditata betul. Niatnya adalah untuk ibadah kepada Allah. Tunggu nek kone mana anak-anak nanti meninggal di sana, matinya mati syahid. Ya. Tapi kalau kemudian di sana meninggal karena berantem dengan temannya, ya matinya mati sangit. Ya kan? Ada kalau saat begitu, ada. Mau haji sama tetangganya bertengkar. Tetet rasan-rasan. Akhirnya rasan-rasannya berlebihan, bertengkar. Padahal itu termasuk larangan haji. Kalau kamu bertengkar dengan temanmu, berolok-olokan dengan temanmu, itu sudah kena dam, harus menyembelih 1 ekor kambing. Loh. Nah, baik. Yang kedua tadi fisiknya ya. Yang kedua adalah mampu harta. Karena biayanya mahal ya. Mampu harus biaya. Kamu ketika mau berangkat yang di rumah harus dikasih yang anak-anaknya ditinggal harus diberikan harta untuk secukupnya selama hampir 2 bulan karena haji itu hitungannya setahu Ustaz Salman sekitar 40 hari ya. Mulai 40 hari. Jadi berangkat dan pergi itu 40 hari. Nah, 40 hari itu kamu berada di sana dengan kondisi cuaca yang luar biasa panasnya itu. Bisa memadangkan berpikirnya begitu. Niatnya ya sudah, niatnya karena Allah supaya nanti kalau mati ya sudah. Berarti matinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti belum lagi nanti berkumpul di Padang Arafah. Anak-anak puasa Arafah di Indonesia, nanti di sana di Padang Arafah, orang yang berhaji itu wukuf di Arafah. Wukuf itu panasnya luar biasa karena entak-entakan begitu di padang yang panas begitu yang menggambarkan bahwa nanti kalau kita mati dikumpulkan di padang mahsyar yang begitu panasnya. Nah, begitu. Baik, mampu harta, maka itu yang kedua. Harta kita berangkat haji itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Kalau sekarang kalau tidak salah biaya berangkat haji itu sekitar 40 juta. Bayarnya 25 juta dulu supaya dapat nomor urut hajinya, terus kemudian menunggu. Sekarang nunggunya berapa tahun untuk bisa berangkat haji? 25 tahun. Suwe. Apalagi sekarang kena corona. Ya, 25 sekarang. Kapan? Ya. Mas Ilham tadi Ustaz, aku loh cuma 20. Ya, 20 itu kapan Mas Ilham daftarnya? Nah, nanti akan bergeser terus ya, bergeser terus. Ya. Karena apa? Antusias orang berdaftar haji itu luar biasa banyaknya, ya. Berbeda hari kamu daftar hari ini, besok sudah beda bisa tadi tahunnya, ya. Karena antrinya luar biasa. Ya. Jadi berangkatnya sekitar 25 tahun daftar hari ini, tahun ini anak-anak berangkatnya 25 tahun. Kok bisa begitu Ustadz? Iya, yang berangkat atau datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji itu seluruh dunia. Sedangkan kapasitas sana untuk menampung jamaah seluruh dunia itu ya juga tidak banyak. Indonesia ini kenapa kok begitu lama? Karena antri. Setiap tahun itu ya anak-anak, setiap tahun Indonesia hanya mendapatkan kuota sekitar 200.000 orang ya. Nah, sedangkan yang antri sudah jutaan, numpuk-numpuk. Berapa tahun? Tidak selesai. Ya. Ya, tapi yang penting adalah sekarang niatnya ditata untuk bisa berangkat haji ya. Anak-anak itu ya, mudah-mudahan anak-anak Ustaz Salman doakan anak-anak menjadi anak yang sukses, berhasil dan kemudian bisa menyisihkan hartanya untuk bisa melaksanakan haji. Kenapa kok Ustaz begitu? Karena ada orang kaya yang tidak mau berangkat haji, tidak tahu kenapa, tidak mau capeknya mungkin ya, karena luar biasa fisiknya harus kuat. Kalau tidak kuat ya itu, karena mungkin orang kaya yang punya harta itu tidak mau melaksanakan haji karena berpikir, susah kok haji itu, karena fisiknya harus kuat, ya kan? Dia harus melepaskan segala kekayaannya, tidak boleh pakai cincin, pakai emas, pakai harta-harta melimpah.
pakai ihram yuk kain 2 lembar. Sama, ya. Rukun haji, sekarang masuk di rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam berhaji. Yang namanya rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Sama dengan sholat, nak. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sholat rukunnya ditinggalkan, maka kamu sholatnya tidak sah alias batal. Salah satu rukunnya adalah takbiratul ikram, kemudian rukuk dan sujud, itu termasuk adalah rukun sholat. Nah, sedangkan rukun haji adalah mulai dari 1, ikhram. Wajib memakai kain ikhram yang 2 lembar untuk laki-laki, yang perempuan boleh pakai mukena. Ya, yang laki-laki ini yang berat. Yang kedua, tawaf ifadah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali Ustaz? 7 kali. Nah, 7 kali itu akan ringan kalau anak-anak bisa berkeliling di sebelahnya Ka'bah. Muterannya sedikit Ustaz. Nanti kalau ada 4 juta orang berkumpul di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, kalau kamu datangnya telat, maka kamu dapat putaran yang paling belakang. Coba bayangkan, kalau kamu bayangkan misalnya stadion Gelora Bung Tomo, ya, yang anak-anak main sepak bola itu, ya, kalau Ka'bahnya berada di tengah-tengah, enak kamu di tengah-tengah satu baris depan. Ya, kamu kalau baris belakang, kelilingi stadion sebanyak 7 kali, ya lempre, ya kan, kempor-kempor kamu. Itu saja berbicara tawaf. Kalau berada di depan, makanya anak-anak jamaah haji itu biasanya kalau ingin melaksanakan sholat, ya baik sholat itu kan memang juga mengikuti shaf itu datang 4 jam. Jadi sebelum misalnya ya sholat duhur, ya duhur jam 12, 4 jam, jam 7 pagi berangkat, supaya apa? Dapat baris paling depan. Nah, nanti benek tawaf iku oleh baris kelilingnya tidak terlalu berat. 4 jam. Coba bayangkan. Mau mendapatkan baris paling depan 4 jam sebelumnya sudah siap-siap berangkat ke sana. Ada yang tidak mau pulang-pulang harus nunggu supaya apa ya? Nanti kalau tawaf, kalau ibadah dapat barisan yang utama karena ada keutamaannya. Ya, baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sa'i, lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil atau disebut sebagai jalan cepat, boleh ya, lari-lari kecil. Nanti jalan cepat surut, nanti ada di jarak beberapa begitu, agak larinya semakin cepat. Sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya, lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ya. Ini menggambarkan, kalau ikhram tadi nak, menggambarkan tentang apa? Ikhram itu menggambarkan tentang kebersamaan dan kesederhanaan. Meskipun orang kaya, yo nek gawe yo gawe kain ikhram yo long lembar. Ya, masih presiden, menteri, pejabat semuanya juga pakai kain 2 lembar untuk berikhram, ya. Tidak boleh bermewah-mewahan itu karena sama. Yang kedua, ikhram itu menggambarkan kebersamaan. Sama, orang kaya, orang miskin kalau berhaji ya sudah. Tinggalkan jabatan menterinya, tinggalkan jabatan presidennya, tinggalkan jabatan gubernurnya. Jadi orang biasa. Karena di mata Allah itu bukan jabatan dan struktural itu yang diminta, tapi ketakwaannya kita kepada Allah. Maka haji tak sama sebutkan, haji itu paripurna. Kesempurnaannya orang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji. Mestinya setelah haji itu akhlaknya, ibadahnya, amalnya itu luar biasa, ya. Selanjutnya tadi tawaf. Tawaf itu menggambarkan bahwa kita ini menghormati, ya, kita ini menghormati ajaran agama Allah. Ketaatan kita diuji oleh Allah di situ, ya. Karena di situ banyak keutamaan-keutamaannya. Sholat di masjid situ adalah paling utama dari masjid-masjid yang lain. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Yang selanjutnya tadi sa'i. Sa'i ini juga menceritakan tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail
bersama Siti Hajar yang mencari air karena ditinggal kalau Nabi Ibrahim di padang yang sangat panas itu tanpa ditinggalin apapun. Terus kemudian Nabi Ismail itu mancal-mancal keluar air, dan air itulah yang kemudian sekarang disebut air Zam-Zam. Nah, tempat lari-larinya Siti Hajar tadi untuk mencari minum untuk anaknya yang haus itu, itulah yang disebut dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya, sa'i dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali itu. Nah, karena anak-anak kalau pelajaran IPA akan mempelajari kenapa kok larinya ke gunung. Iya, melihat di atas di ono air, ternyata ketika dilihat di bukit sana ada air, didatangi tidak ada air, dan seterusnya sampai di Bukit Sofa juga begitu. Di Bukit Marwah koyone banyu, didatangi lagi, ternyata tidak ada air. Dalam ilmu biologi disebut sebagai fata morgana. Koyok-koyok ada kelemun-kelemun air, ternyata bukan air. Nah, ternyata di situ ceritanya. Akhirnya sudah menyerah Hajar itu. Ternyata Ismail kayak mau ngompol, ada basah, dikeruk-keruk, ternyata keluar air. Nah, disitulah tempat yang disebut sebagai air Zam-Zam. Lanjut. Ada wukuf. Nah, tadi Ustaz sama ceritakan ya, wukuf di Arafah. Ini menggambarkan nanti situasi kondisi ketika padang mahsyar itu. Manusia dimatikan semua hari kiamat, terus kemudian dibangkitkan dari tempat tidur, kemudian dia jalan menuju padang mahsyar itu yang panas, tidak ada penghiupan sama sekali, tidak ada pohon sama sekali. Ya, itulah tempatmu nanti. Kamu di pandangan wukuf itu nanti begitu, pakai baju yang pakai apa itu hanya 2 kain itu, ya, situasi panas, situasi anginnya juga kencang, kamu berdiam diri sebentar, berzikir di padang Arafah itu untuk mendengarkan ceramah. Karena Nabi pada waktu itu adalah naik unta, ya, untuk berceramah pertemuannya di ceramah di di wukuf Arafah itu. Dan nanti pembimbing-pembimbingnya akan ceramah-ceramah sendiri menceritakan tentang apa yang terjadi di wukuf Arafah ini, ya. Itu yang kemudian akan dijelaskan. Jadi mendengarkan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu panasnya padang Arafah, begitu yang menggambarkan nanti padang mahsyar. Tapi jangan khawatir, kamu yang anak-anakku, anak yang soleh dan soleha, supaya nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan penghiupan ketika di padang mahsyar yang begitu panas itu, maka banyaklah kamu beribadah kepada Allah dan banyaklah kamu berselawat kepada Nabi, ya. Kalau kamu sering berselawat kepada Nabi, maka nanti di padang mahsyar salah satunya akan mendapatkan penghiupan itu. Ketika teman-temannya panas kabeh, kamu bisa mendapatkan naungan dari panasnya matahari pada waktu itu. Lanjut. Tahallul dan tertib. Tahallul itu motong rambut, ya, potong rambut, ya, potong rambut. Setelah selesai ibadah tadi, mulai ihram, terus kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian wukuf, kemudian sudah selesai dipotong rambutnya. Boleh sebagian, ya. Boleh digondol. Biasanya kalau orang-orang pulang haji itu gondol semuanya, ya. Biasanya tanggamu kalau pulang haji atau pulang umroh mesti potong itu rambutnya habis semua. Haji gak wajib ya, Pak? Wajib. Tapi bukan gondolnya. Ya, bukan gondolnya, hanya memotong sebagian. Oh, pendek. Iya, motong 2-3 lembar enggak apa-apa, Mas. Ya. Biasanya orang-orang sudahlah sekalian aja dipotong semuanya begitu. Tapi cukup sebenarnya tahallul itu tinggal ambil 3 lembar atau 1 ini kayak poninya Mas Jibril itu yang di depan itu potong aja cekrik sudah cukup. Bahwa pelaksanaan ibadah hajimu sudah selesai. Yang terakhir adalah tertib. Loh, ini rukun tertib ini. Tidak boleh kemudian kamu melaksanakan tawaf dulu, terus kemudian aku sing iki gampang-gampang dhisik, terus kemudian melaksanakan sa'i dulu. Tidak boleh, harus urut. Ihram, terus kemudian tawaf ifadah, sa'i, wukuf, tahallul.
Terus dibalik kalau Mas Jibril tak potong gundul dhisik Ustaz. Lho entek engko nek wayahe tahalul gak ono, ndak boleh. Harus urut, harus urut. Nah, urut ini yang disebut sebagai tertib, salah satunya adalah rukun haji. Nah, ini anak-anak, rukun ini kalau tidak dilaksanakan, maka hajimu batal. Makanya kenapa haji itu setiap tahun itu hanya 1 kali? Mas Wildan, kenapa? Karena wukufnya itu cuma ada 1 wukufnya itu cuma 1 hari tok. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, besok kamu anak-anak melaksanakan sholat Id menyembelih hewan kurban. Hari ini namanya tanggal 9 Dzulhijjah, itu namanya wukuf di Arafah. Kenapa haji tidak bisa berkali-kali? Ya karena wukufnya cuma 1 kali, tanggal 9 Dzulhijjah. Dzulhijjah itu nggak tanggal 9 akeh, karena bulannya cuma 1 bulan itu. Itulah kemudian haji itu bisa dilaksanakan setahun hanya 1 kali karena wukuf. Kalau kamu tidak wukuf di padang Arafah, ya maka batal hajinya. Karena itu adalah rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan, tidak bisa diganti dengan yang lain. Ya, baik. Lanjut. Sekarang kita masuk ke wajib haji. Nah, kalau rukun tadi ditinggalkan kamu adalah hajinya batal. Kalau wajib haji kalau ditinggalkan maka kamu akan bayar dam. Boleh ditinggalkan Ustaz? Boleh. Nanti kalau kamu bayar atau meninggalkan ini wajib haji ini maka kamu harus membayar dam. Apa saja? Ihram dari mikot. Yang kedua adalah mabit. Mabit itu menginap di satu tempat yang namanya Muzdalifah. Yang kedua adalah mabit di Mina atau tinggal di yang namanya di Mina, melempar jumroh. Nah, lempar jumroh ini wajib haji. Kamu nggak melempar jumroh, ya enggak apa-apa, tapi kamu menyembelih 1 ekor kambing. Bayar dam. Ya, itu namanya bayar dam. Bisa diganti dengan lain yaitu membayar dam. Meninggalkan larangan haji dan umroh. Nah, nanti anak-anak akan Ustaz berikan. Larangan haji dan umroh salah satunya adalah anak-anak tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh merusak. Misalnya ada pohon, tiba-tiba ganggu langsung cukai kerata, memotong pohon yang tidak ada ini, itu saja tidak boleh. Biasanya anak-anak begitu kan, cuklek begitu, nyuklek pohon saja. Itu kalau kamu pakai baju ihram itu termasuk larangan haji. Ada kucing nggak ganggu kamu tendang doang ganggu, itu larangan haji. Ya, makanya tidak boleh kemudian orang yang berhaji itu melakukan hal yang sedikit saja. Ya, termasuk tadi itu bertengkar, bermusuhan, ya, dengan temannya, ya, itu tidak boleh. Sudah berzikir aja, terus berzikir. Kalau kamu diganggu temanmu, sudah diam saja, zikir saja. Karena apa? Karena ini kesempurnaan manusia yang sempurna ya di haji ini. Berhati-hati betul. Kalau kamu melakukan kesalahan itu harus diganti dengan membayar dam, yaitu membeli 1 ekor kambing atau hewan kurban. Kambing lo ya, jangan kemudian unta, jangan. Kambing. Baik. Yang selanjutnya, mikot makani dan mikot zamani. Oke, haji dan umroh ya. Lanjut, mikot makani dan mikot zamani. Kalau mikot makani, makan itu berhubungan bukan makan ini ya. Makan itu berhubungan dengan tempat. Ya, baik. 5 menit ya. Kita jawab adzan ya.